Hai guys, balik lagi sama gue Raffi Cakasana. Jadi guys, hari ini gue bakalan jawab-jawabin pertanyaan-pertanyaan kalian yang udah masuk di kolom komentar gue, baik dari komentar YouTube maupun dari DM-DM yang ada di Instagram. Nah, sebelumnya gue pengen bilang terima kasih banget buat kalian semua yang udah subscribe channel gue sampai sekarang menyentuh angka 3000 subscriber. Gila men, itu subscribe dari kalian bener-bener luar biasa. Gue bener-bener berterima kasih banget buat kalian yang udah nonton video gue, yang udah nge-like, yang udah komen, yang udah nge-subscribe, mungkin yang udah follow Instagram gue. Gue bener-bener berterima kasih banget buat kalian semua yang udah support channel gue sampai saat ini. Semoga channel gue bisa memberikan informasi yang bermanfaat, bisa memberikan edukasi, bahkan mungkin bisa juga memberikan hiburan. Jadi terima kasih banget guys buat dukungan dan supportnya selama ini. Nah, jadi nggak usah pakai basa-basi, langsung aja kita mulai dari pertanyaan yang paling pertama. Oke, jadi pertanyaan pertama ini datang dari Gregorius Alexander. Dia tuh komen di video gue yang kuliah lapangan kemarin. Kak, itu tripnya pilihan atau semuanya bakal dapat kesempatan yang sama ya kak? Oke, jadi di semester 3 itu kan ada namanya mata kuliah manajemen konstruksi. Nah, di setiap pelajaran manajemen konstruksi itu pasti ada kuliah lapangan. Tapi tiap kita kuliah lapangan itu kita bisa mengunjungi tempat yang berbeda-beda. Terus pertanyaan kedua dari anak Medan. Matkul paling susah di teknik sipil apa ya? Kalau menurut gua, setiap orang tuh mungkin punya preferensinya masing-masing. Semua orang mungkin bisa punya matkul yang tersulit dan matkul yang tergampang. Tapi kalau buat gua, yang paling susah itu adalah di pelajaran hidrologi. Next, pertanyaan selanjutnya. Kak, kuliahnya S1 atau D3 kak? Gue ini kuliahnya S1. Mas, kalau misalnya teknik sipil juga ada buat market-market gitu nggak sih? Terus di teknik sipil ada praktek lapangannya nggak? Kayak ngaduk semen atau apa gitu? Oke, jadi kalau masalah bikin market-market, setahu gue di teknik sipil tuh nggak ada. Yang ada market-market gitu adanya di jurusan arsitektur. Kalau untuk praktek lapangan, itu paling kayak kuliah lapangan yang pertama. Terus kemarin juga ada praktikum mekanika tanah. Itu kita langsung terjun ke lapangan, kita ngebor tanah, itu ada. Terus pas semester 3 kemarin tuh kita ada praktikum bikin beton sama praktikum bikin aspal. Nah, bikin beton itu ya termasuk ya ngaduk-ngaduk semen gitu juga. Ngaduk-ngaduk semen, kerikil, pokoknya komponen-komponen agregat kasar, agregat halus itu kita bikin semua. Jadi ya kalau praktikum rata-rata kayak gitu sih. Bang, jurusan teknik sipil apa harus menguasai bahasa Inggris? Menurut gue, ya harus banget bisa bahasa Inggris. Karena bahasa Inggris itu adalah bahasa internasional. Dan bakal banyak soal-soal yang pakai bahasa Inggris. Jadi pastikan kalian harus bisa bahasa Inggris, oke? Abang kuliahnya di mana? Oke, jadi buat yang belum tahu, gue itu kuliahnya di ITS, Institut Teknologi 10 November, oke? Bukan Institut Teknologi Surabaya. Banyak orang yang salah bilang ITS itu apa. ITS itu Institut Teknologi 10 November. Gue angkatan 2018. Perasaan kakak gimana awal masuk kuliah di prodi teknik sipil? Perasaan gue pertama-tama excited banget karena gue dari dulu pengen masuk teknik sipil, udah bener-bener tertarik setertariknya mungkin. Tapi di pertengahan semester gue tuh kayak, kok ini matkulnya susah-susah banget ya? Apa gue salah jurusan gitu? Tapi ya udahlah, intinya gue jalanin aja kuliahnya itu sebisanya gue aja. Tapi makin kesini gue makin seneng kok. Bang, kuliah lapangan itu kita yang ditempatkan sama dosen di suatu proyek tertentu, apa kita yang harus cari sendiri? Oke, ini komen yang pas kuliah lapangan kemarin. Kalau yang kemarin itu, jadi tuh kita harus nyari sendiri. Kita satu kelas, kita berunding untuk nyari tempat yang bisa kita kunjungin buat kuliah lapangan. Next, pertanyaan selanjutnya. Bang, di semester 1 apa sudah harus menggunakan laptop yang speknya bagus? Oke, jadi menurut gua di semester 1 sih sebenarnya nggak begitu harus banget pakai laptop yang spek bagus. Tapi kalau menurut gua, kalau emang kalian baru maba itu mendingan kalian beli langsung laptop yang bagus. Karena nanti daripada kalian beli-beli di pertengahan kuliah, dari awal pakai yang kurang bagus, mendingan kalian beli dulu yang bagus. Jadi nanti kalian di semester-semester selanjutnya, misalnya kalau harus pakai aplikasi-aplikasi yang susah-susah, kalian laptopnya udah ready gitu buat pakai aplikasi software itu. Kak, mau nanya, itu aplikasi yang di-download saat di teknik sipil ITS langsung awal semester 1 atau bulan keberapa dalam semester 1 kak? Jadi waktu semester 1 itu kebetulan nggak ada yang butuh pakai aplikasi sipil. Karena waktu itu pelajarannya cuma SST sama statistika dasar. Nah, mulai digunain itu semester 2 ada matkul pemrograman komputer. Itu pakainya SketchUp. Dan di semester 3 itu nanti ada analisa struktur. Itu harus pakai yang namanya SAP 2000. Terus di semester 3 itu ada namanya mata kuliah menggambar bangunan sipil. Dan di situ kita harus pakai AutoCAD. Kak, mau nanya, pakai MacBook tipe apa yang pas di teknik sipil? Oke, jadi ini MacBook aku. Ini tuh MacBook Pro 2015. Ini laptopnya udah gue beli dari sejak gue lulus SMP, alias pas masuk kelas 10 SMA gue baru beli ini. Dan ini laptop tuh udah lama banget, udah 5 tahun ya berarti ya, gue beli tahun 2015. Dan so far so good, ini bisa menjalani program, sayangnya cuma 2, cuma bisa SketchUp sama AutoCAD.
Tapi sub 2000 dia harus pakai Windows, makanya MacBook gue ini gue isi Windows. Jadi waktu itu gue install Windows. Di Windows itu gue isi semua program aplikasi teknik sipil juga gitu. Bang, apakah di teknik sipil badan harus ideal? Ini sebenarnya nggak ada aturan buat badan harus ideal apa gimana. Jadi ya bebas aja, kalian pengen kurus kayak kalian pengen gendut kayak. Jadi ya nggak ada suruh-suruan buat ideal-idealan gitu sih. Emang kalian pengen jadi bodybuilder apa? Kak Raffi, saya pengen masuk teknik sipil tapi gak jago fisika, gimana dong? Kalau nggak jago fisika, berarti tandanya harus apa? Harus belajar. Jadi, ya kalau mau masuk sipil, kita harus bisa fisika dan matematika. Karena di sipil itu banyak pakai konsep matematika dan fisika. Jadi, kalau misalnya kalian nggak bisa, ya cobalah mulai belajar dari sekarang. Dan coba pahami baik-baik soal SBMPTN, matematika, fisika gitu. Kalian minimal harus bisa kayak gitu. Waktu awal masuk kuliah, semua yang diajarkan mulai dari nol atau enggak, Kak? Pas awal masuk teknik sipil, itu kita benar-benar diajarin semua dari awal. Maksudnya dari awal itu, dari awal pelajaran teknik sipil ya. Tapi kalau kayak matematika fisikanya mah kita nggak bakal diajarin lagi dari awal. Paling kayak ngulang-ngulang pas matkul kelas 12 SMA sih. Next! Selama kuliah, jurusan teknik sipil memerlukan aplikasi apa aja, Bang? Kalau yang udah-udah ini, gue tuh baru pakai 3 aplikasi, AutoCAD, SketchUp, sama SAP 2000. Teknik sipil harus punya laptop ya, Bang? Kalau nggak punya gimana, Bang? Iya, teknik sipil harus punya laptop. Kalau kalian nggak punya laptop, ya mungkin kalian minjem sama teman, atau minjem sama saudara kalian, atau minjem sama orang tua kalian, atau minjem sama tetangga kalian, atau minjem sama tetangga-tetangga kalian lagi, atau kalian minjem sama tetangga. Dari Bima Sakti Sultan, Kak, mending laptop atau komputer? Kalau saran gue, mendingan laptop, karena komputer itu nggak bisa dibawa-bawa. Kenapa gue saranin untuk laptop? Karena waktu itu sempat ada matkul yang harus gue pakai laptop di kelas, yaitu matkul analisa struktur. Jadi kita harus ngerjain itu di kelas, dan ada kuisnya juga. Kita kuisnya pakai laptop. Kak, di teknik sipil rambut bisa gondrong nggak? Bisa, kalian pengen gondrong segimanapun juga bisa, nggak ada larangan apa-apa. Lu pengen botak, lu pengen gondrong sampai lantai juga bisa. Tapi itu kembali lagi semua sama rules di kampus kalian masing-masing. Teknik sipil belajar hitung-hitungannya kayak matematika umum. Kita di teknik sipil belajar hitung-hitungannya bukan kayak matematika umum, tapi lebih kepada menggunakan konsep matematika dan fisika yang telah kita pelajari di SMA, lalu kita gunakan dan kita kembangkan di mata kuliah teknik sipil. Begitu, guys. Kak, kalau laptop Lenovo bagus gak, Kak, buat teknik sipil? Nah, sebenarnya ini pertanyaannya udah pernah gue jawab juga di video gue yang sebelumnya. Kalau misalnya kalian belum nonton, kalian bisa lihat di sini. Nanti gue bakalan taruh videonya di sini. Silahkan kalian tonton, udah gue bahas itu. Menurut gue, semua merek laptop itu bagus. Tinggal kaliannya sendiri aja pengen milih yang mana, dan kalian harus perhatikan speknya. Untuk speknya, minimal itu Core i3 atau Core i5, RAM minimal 4GB. Dah, itu udah paling cukup banget. Terus storage-nya kalau bisa ya 512GB paling kecil lah. Udah, itu udah cukup banget buat ngerjain program teknik sipil. Kak, kalau lulusan SMK jurusan geomatika bisa masuk sipil nggak? Nah, lagi-lagi yang kayak gini-gini tuh mengikuti dengan kebijakan kampusnya masing-masing. Ada kampus yang membolehkan dari SMK jurusannya sipil, ada kampus yang membolehkan SMK dari jurusan-jurusan lain. Kak, kalau teknik sipil itu menggambarnya itu sesuai apa yang kita pikirkan atau sudah ada sampelnya, Kak? Keduanya, kita bisa menggambar apa yang sudah ada, maupun kita bisa menggambar apa yang belum ada. Kak, mau tanya, di teknik sipil itu banyak fisikanya ya? Ini bukan banyak fisikanya lagi, tapi emang semuanya itu fisika. Kuliah online-nya teknik sipil ada gak? Ada lah, kalau misalnya gak ada, nanti gue gimana kuliahnya dong? Nah, ini nanti ketika masuk kuliah awal-awal nanti gue bakalan bikin videonya Day in My Life kuliah online di teknik sipil. Jadi tungguin aja ya. Next, pertanyaan selanjutnya. Gimana rasanya kuliah teknik sipil dengan sistem online saat semester 4 kemarin, Kak? Agar materi tetap dimengerti dan dipahami, ada metode khusus nggak, Bang? Untuk yang kemarin itu, semester 4 gue kuliah online, tapi sebenarnya nggak sepenuhnya online. Gue tuh online ketika masuk bulan Maret atau April, baru masuk online. Jujur, gue sebenarnya nggak begitu suka kuliah online, karena menurut gue, ini yang gue rasain selama ini dari kuliah online itu nggak enak, karena materi yang harusnya kita dapat secara offline itu lebih bisa dimengerti daripada kita mengertinya dalam online. Gue tuh ngerasa ketika gue kuliah online itu, mata kuliah yang dipelajarin itu kayak nggak masuk 100% di otak gue gitu loh. Ibaratnya nih ya, udah matkul sipilnya sesusah itu, ketambahan lagi kuliah online, ya gimana gue pengen ngerti gitu loh. Kalau pengen jadi arsitek itu lebih baik masuk jurusan apa, Kak? Teknik sipil apa arsitektur? Ibaratnya gini, kalian pengen nerbangin pesawat, tapi kalian malah jadi nahkoda. Kira-kira kalian bisa nerbangin pesawat? Tentu tidak.
Begitupun kayak gini, pengen jadi arsitek, ya masuklah arsitektur. Tahun ini gue lolos jadi maba ITS. Selamat datang di Institut Teknologi 10 November Surabaya. Apa benar teknik sipil lulusnya jadi PNS? Nah, ini salah satu pertanyaan yang paling sering gue dapat. Gue pengen cerita dulu sebentar. Waktu itu gue pengen pulang dari kampus gue, dari kosan ke stasiun naik Gojek. Nah, waktu itu abang Gojeknya bilang, "Dek, jurusannya apa?" gitu. Terus gue bilang lah, jurusannya teknik sipil. Terus dia bilang, "Oh, kalau teknik sipil tuh nanti kerjanya jadi camat ya, Mas. Terus nanti kerjanya jadi orang PNS gitu ya, Mas." Terus gue bilang aja, ya sebenarnya jadi PNS itu bisa-bisa aja dari teknik sipil. Tapi jangan mentang-mentang sama-sama ada kata sipilnya, kalian tuh udah pasti jadi PNS. Itu salah. Memang betul teknik sipil itu bisa jadi PNS. Misalnya jadi Menteri PUPR, itu butuh orang-orang teknik sipil. Tapi mayoritas orang teknik sipil itu kerjanya di bidang konstruksi. Kayak misalnya di BUMN, terus jadi konsultan, jadi perencana, jadi kontraktor. Teknik sipil tuh lebih kayak gitu. Jadi bukan semata-mata karena namanya sipil bakalan jadi PNS. Kak, prodinya apa? Tahun ini aku jadi maba jurusan teknik sipil. Prodi kan berarti program studi kan? Ya gue program studi teknik sipil. Mungkin yang dia maksud adalah peminatannya kali ya, di antara 5 cabang itu. Jadi kalau di teknik sipil ITS, kalau di ITS itu kita tuh belajar 5 cabang itu. Tapi nanti ketika kalian mau ngambil skripsi atau tugas akhir, itu baru suruh milih satu peminatan, pengen pilih apa gitu. Oke guys, that's all for today. Terima kasih buat kalian yang sudah bertanya, dan semoga video ini bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan kalian semua yang udah kalian tanyain di komentar di YouTube maupun di DM Instagram. Semoga dengan jawaban gua ini kalian bisa mendapatkan insight baru, bisa mendapat inspirasi untuk dunia teknik sipil. Kalau misalnya kalian ada pertanyaan-pertanyaan lagi, baik tentang teknik sipil maupun tentang gua, silahkan tulis aja pertanyaan kalian di kolom komentar, atau kalian bisa DM Instagram gua di sini. Oke, terima kasih buat kalian semua yang udah nonton video ini. Jangan lupa kalian like video ini, kalian share juga ke teman-teman kalian, kalian komen, dan kalian jangan lupa klik tombol subscribe ya. Ingat, subscribe itu gratis. Walaupun subscribe itu tulisannya berlangganan, tapi kalian nggak dipungut biaya sama sekali untuk subscribe. Itu alias 0 rupiah, kalian nggak bayar sama sekali. Jadi pastikan kalian klik tombol subscribe ya. I'll see you guys on my next video, and as always, stay cool and humble. Bye-bye!